Otherworldly Evil Monarch, Bab 80, Judul, Hadiah dari Gendut. Syukurlah, kamu tidak mati. Jika tidak, aku akan ditinggalkan sendiri. Apa yang akan aku lakukan tanpamu? Gendut Tang menyeka air matanya. Setelah itu, dia meminum secangkir teh yang dibawa ke kecil dan memanggilnya. Datang, cepat angkat dan bawa hadiah yang telah disiapkan keluarga Tang aku untuk Tuan Muda ketiga Jun. Jun Moxi mengalihkan perhatiannya keluar. Dia ingin tahu seperti apa hadiah yang disiapkan saudara laki-lakinya ini. Dia bahkan menggunakan kata angkat untuk hadiah. Hadiah apa itu? Dua pria membawa dua kotak besar ke dalam ruangan. Wajah mereka menunjukkan ekspresi kesulitan yang ekstrim. Tiba-tiba, kamar tidur Jun Moxi sepenuhnya diisi oleh Tang Yuan dan dua kotak besar. Bahkan Little Ke tidak punya tempat untuk dikunjungi. Dia hanya bisa mencoba mengecilkan kakinya saat dia duduk di kursi. Tang Yuan melambai agar kedua pria itu keluar dan tertawa. Dia bergerak dengan udara misterius saat dia terkikik dan melirik Jun Moxi. Setelah membuka kotak itu, dia menjauh untuk membiarkan Jun Moxi melihat isi di dalamnya. Melihatnya, Jun Moxi hampir pingsan. Di dalam kotak itu ditempatkan obat-obatan bermutu tinggi, kotak demi kotak, botol demi botol, paket demi paket. Semuanya dikemas dengan sempurna dan bau obat menyengat hidung seseorang. Satu pandangan saja sudah cukup untuk memastikan bahwa barang di dalamnya adalah barang berharga. Jun Moxi bertanya-tanya, apakah gendut ini menyapu semua toko obat di ibu kota? Bagi orang biasa yang terluka, obat-obatan ini pasti terbukti bermanfaat. Padahal, obat-obatan itu memang perlu. Selain itu, beberapa dari obat-obatan ini mungkin tidak mungkin diperoleh meskipun seseorang memiliki uang. Namun, ada masalah di sini. Jun Moxi bukanlah orang biasa. Dia sama sekali tidak membutuhkan barang ini. Di mata Jun Moxi, barang-barang ini tidak berbeda dari tumpukan sampah. Paling tidak, itu hanya iga ayam. Mengeluh, Jun Moxi berbicara dengan lemah. Gendut, kamu sudah mengalami itu dengan keras. Namun, bahkan jika aku terluka setiap hari, semua obat ini mungkin bisa bertahan sampai aku mencapai usia 100 tahun. Apakah kamu di sini untuk mengunjungi aku, atau untuk mengutuk aku sehingga aku lebih terluka? Tang Yuan menamparkan kotak itu, menutupnya dan berbicara dengan sikap penuh kemenangan. Tuan Muda ketiga, apa pendapat kamu tentang teknik akuisisi saudara kamu? Selama obat tersedia di kota Tianxiang, terlepas dari apakah itu tingkat suci atau tingkat puncak, semuanya sekarang ada di dalam dua kotak ini. Setelah mengatakan itu, dia diam-diam mendekati Jun Moxi dan berbisik dengan sembunyi-sembunyi. Tuan Muda ketiga, mereka yang berada di lapisan bawah adalah orang-orang yang telah aku habiskan banyak usaha untuk mendapatkannya. Itu semua adalah barang langka yang sangat sulit ditemukan. Kamu harus menyembunyikannya dengan hati-hati. Apa itu? Jun Moxi merasa dirinya tertarik. Alisnya terangkat saat dia bertanya. Tang Yuan melirik ke arah Little Ke dan kemudian tersenyum tidak senonoh sebelum menjawab. Yang ada di bawah adalah yang paling kamu minati, harta untuk membuat wanita kuat, Joy Song Grace, Kinky Lady, Chase Breaker, Golden Spirit Spear, Infallible Road, Wall Piercer, 100 Jin Hois. Berhenti. Stop. Jun Moxi kaget. Apa di dunia ini semua hal aneh itu? Apa itu? Ratusan Jin Hois? Apa itu? 100 Jin Hois? Hehehe. Tang Yuan tersenyum cabul lagi. Menunjuk selangkangan Jun Moxi, dia berbisik. Itu artinya setelah kamu memakan barang itu, maka bagian dari dirimu itu bisa mengangkat 100 jin, 60,5 kg. Barang bagus. Mendengar Jun Moxi menggunakan kata barang, Tang Yuan memutuskan untuk menyebutnya barang juga. Sialan, jangan lakukan ini padaku, itu terlalu menjijikkan. Jun Moxi merasa dirinya sakit kepala. Cepat singkirkan. Jika kakekku melihatnya, dia mungkin memutuskan untuk memotong bagianku itu. Aku ingin membawanya bahkan setelah aku mati. Jangan membawa bencana seperti itu padaku. Apa yang kamu takutkan? Selama seseorang adalah laki-laki, dia pasti akan menghargai barang ini. Jika aku tidak salah, Senior Bos Jun juga pasti memiliki item ini. Lagi pula, usianya tidak bisa diremehkan. Tanpa bantuan barang ini, bahkan dengan sikapnya yang mulia, dia mungkin tidak bisa. Kakak. Tang Yuan tertawa sembarangan. Mendadak, item apa yang juga aku miliki? Suara yang dalam dan dalam terdengar keluar dan kakek Jun melangkah ke tampilan tepat di luar pintu.
Ekspresi bingung ada di wajahnya saat dia melirik Tang Yuan sebelum melihat ke ruangan yang penuh sesak. Apa yang terjadi di sini? Apa yang barusan kamu bicarakan? Mengapa keberuntunganku sangat buruk? Tang Yuan terguncang, tetesan keringat keluar darinya, matanya berputar-putar dalam kekacauan. Lantai di bawah tubuhnya yang gemuk, dalam sekejap menjadi basah oleh genangan keringat. Oh, hidupku yang menyedihkan. Jika kata-kata itu sebelumnya telah didengar oleh Tuan Tua Jun. Benda apa ini? Kakek Jun menunjukkan ekspresi kesal. Benar-benar berantakan, cepat singkirkan. Tang Yuan segera menegakkan dirinya, menganggukkan kepalanya seperti ayam yang mematuk biji-bijian. Ya ayah, aku akan segera menyingkirkan mereka. Ini semua adalah ramuan dan obat yang umum, tidak ada yang istimewa tentang itu. Setelah dia berbicara, kakek Jun berbicara lagi. Gendut, item apa yang kamu katakan yang aku punya? Fitur wajah di wajah Tang Yuan tiba-tiba berkerut, kulitnya memutih, lalu merah, lalu hijau. Pipi gemuknya bergetar tanpa henti dan pahanya gemetar. Gendut mengatakan sesuatu tentang auramu yang mengesankan. Dia bahkan mengatakan bahwa aura yang mulia juga bisa dirasakan darimu, tapi memutuskan untuk berhenti karena topik itu terlalu tabu. Jun Moxi dengan cepat melangkah untuk merapikan semuanya. Menonton sosok menyedihkan gendut yang malang, dia memperkirakan bahwa gendut mungkin akan berubah menjadi batu hanya dari kata lain oleh kakek Jun. Apa yang sangat tabu tentang topik itu? Apakah kamu perlu takut dengan ketinggian seperti itu? Senior ini hanya memiliki aura yang agung dan mengesankan, aura heroik yang tidak akan pernah pudar, ini hanyalah fakta. Kakek Jun memandang Tang Yuan dengan ekspresi jijik dan melanjutkan. Kedepannya jangan ajak Moxi kita ke tempat-tempat teduh itu lagi. Saat itu, dia menjadi jahat karena dia mengikutimu sepanjang waktu. Tang Yuan menjadi terkejut. Tuan tua, bagaimana kamu bisa membalik benar dan salah sedemikian rupa? Saat itu, aku adalah orang yang mengikuti cucu kamu dan menjadi buruk sebagai hasilnya. Kakek Jun mendengus. Dalam hatinya, cucunya sendiri secara alami adalah cucu yang baik. Adapun semua hal mengecewakan yang terjadi saat itu, alasan utamanya tentu saja karena hubungan buruk seorang teman ini. Kedua pengawal masuk dan mengangkat kedua kotak itu. Tang Yuan kemudian berkata dengan mendesak, "Kotak kedua." Jun Moxi mulai berkeringat sendiri. Mungkinkah item di dalam kotak kedua bahkan lebih tak tertahankan daripada yang pertama? Apakah kamu mencoba membuat aku terbunuh? Kakek Jun melambaikan tangannya, memerintahkan orang-orang itu untuk membawa kedua kotak hadiah itu. Kekecil juga ikut dengan mereka. Saat itulah mereka berdua menghela nafas lega. Seorang pria tua dengan rambut putih dan janggut masuk. Wajahnya adalah salah satu kebaikan dan harmoni. Dia membawa serta sebuah peti medis kecil. Tang Yuan menjadi kaget. Dia dengan cepat membungkuk dengan sikap hormat dan memberi hormat. Tuan Fang. Tuan Fang ini tidak lain adalah kepala dokter istana, Fang Huiseng. Orang-orang di kota Tianxiang juga memberinya julukan yang mantap. Fang penangkal maut. Arti dibalik nama ini adalah bahwa tidak peduli betapa pedihnya luka seseorang, setelah tabib istana merawat orang itu, maka orang itu tidak akan pernah mati. Gambaran terhadapnya ini mungkin berlebihan, namun keahliannya dalam bidang kedokteran memang tidak terbantahkan. Jika Hua Tuo kembali hidup, maka dia mungkin berada di level ini. Di masa lalu, Tang Yuan jatuh sakit parah dan semua dokter di ibu kota tidak dapat menyembuhkannya. Pada saat-saat paling kritis, Sir Fang ini tampaknya merawatnya, menyelamatkannya dari ambang kematian. Jadi, Tang Yuan menunjukkan rasa hormat yang tinggi terhadap Sir Fang. Bagaimanapun, dialah yang menyelamatkan hidupnya. Fang Huiseng mengangguk dan tersenyum lembut. Tanpa berbicara, dia duduk di tempat tidur dan tangannya menggenggam pergelangan tangan Jun Moxi, merasakan denyut nadi di pergelangan tangannya. Dia dengan hati-hati mengamati kulit Jun Moxi, menarik kelopak matanya dan memintanya untuk menjulurkan lidahnya untuk observasi. Pada saat inilah sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Jun Moxi. Dengan menggunakan energi internalnya, dia menggunakan kendali atas aliran ki tubuhnya. Tiba-tiba bergerak, menyebabkan meridiannya berdenyut dengan cara yang tampaknya tidak normal. Metode ini adalah sesuatu yang tidak diketahui dunia ini. Secara alami, tidak ada orang yang bisa mendeteksi metode ini. Wajah Fang Huiseng berangsur-angsur berubah serius. Dia awalnya berasumsi bahwa Jun Santian hanya membuat gunung dari sarang tikus mondok dengan menyeretnya ke sini. Namun, setelah memeriksa denyut nadi pasien ini,
Dia tiba-tiba menyadari bahwa anak muda di depannya ini benar-benar dalam keadaan yang sangat buruk.